Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kali ini kita akan menyambung kembali materi kemarin ya, eh, seputar medan magnet. Baik. Bentar, sebelum ke materi ini, tentang materi kemarin ada kendala nggak teman-teman sekalian? Terlalu cepat, atau terlalu sulit, atau ada banyak gangguan di rumah, atau kira-kira apa gitu? Maksudnya kendala teman-teman sekalian. Itu Pak, di pembahasan itu enggak ada contoh soalnya. Kenapa? Oh, Di contoh soalnya kurang. PowerPoint, ya, Oke, berarti butuh lebih banyak contoh soal ya. ya. Oke, baik. Ada lagi? Atau itu aja? Cukup itu aja ya? Cukup. Cukup. Oke, baik. Kalau memang betul lebih banyak contoh soal, it's okay. Kalau waktunya nih dah pas belum? Rabu sore sama Jumat sore, teman-teman sekalian. Pas, Pak. Sudah pas. Oke. Pas. Ya udah, kalau udah pas, berarti lanjut aja ya. Baik. Oke, kita bisa lihat ke PPT-nya. Oke, ini kita ke hukum ampere. Medan magnet yang ditimbulkan arus. Ini masih nyambung ya sama bahasan kemarin. Jadi pasca UTS kemarin kita setelah membahas arus listrik ya, arus listrik DC yang pakai loop-loop, kemudian gaya Lorentz, kemudian medan magnet untuk kasus kawat-kawat ya. Nah, ini juga insya Allah masih nyambung dengan yang materi pekan lalu, yaitu tentang medan magnet, tapi di sini pendekatannya dengan menggunakan hukum ampere. Oke, di sini kita akan membahas tentang medan magnet yang ditimbulkan arus, kemudian hukum ampere, kawat lurus sangat panjang. Jadi ini beririsan ya. Jadi baik dengan materi kemarin atau hari ini, insya Allah akan saling mensupport ya. Silinder sangat panjang, solenoida ideal, dan toroida ideal. Karena inilah alat-alat listrik yang biasa digunakan, solenoida dan toroida. Oke, pertama ini dilakukan oleh Pak Oersted. Jadi beliau mencoba mengamati gitu, ketika ada arus listrik ternyata mempengaruhi gitu terhadap kompas gitu. Jadi ketika kompas itu normalnya arah utara selatan, tapi begitu dia dekat dengan arus listrik, maka terjadi penyimpangan. Ya. Nah, dari situlah dia menyimpulkan bahwa adanya arus itu bisa menimbulkan medan magnet. Nah, kemudian hukum ampere ini diformulasikan berdasarkan eksperimen. Apa maksudnya? Jadi besar medan magnet di sekeliling kawat lurus dari arus listrik sebanding dengan arusnya dan berbanding terbalik dengan jarak daerah yang ditinjau dari kawat tersebut. Bahasa fisikanya gini. Nah, atau kalau diringkas kira-kira seperti ini. Jadi medan itu simbolnya B ya. B itu medan, mu0 itu konstanta dalam magnet, nilainya 4 pi kali 10 pangkat min 7. Itu arus yang lewat. 2πr itu biasanya kasusnya lingkaran. Dia bermakna adalah keliling lingkaran yang dilalui oleh medan magnet tersebut. Karena medan magnet biasanya dia bergeraknya melingkar. Sampai sini bisa dipahami makna ini. B itu medan magnetnya. mu0 itu konstantanya ya, biar nilainya sama. I itu arus yang lewat. 2πr itu makna medan magnet yang sekelilingnya. Karena kemarin kan kita bahas ya, kalau ada I, medan magnet itu jempol, maka akan ada arus listrik dengan arah I ke atas misal, maka ada medan magnet yang melingkar bergeraknya. Nah, gerakan melingkar itulah yang dilalui itu. Nah, itulah makna dari 2πr ini, yaitu panjang lintasan yang ditempuh oleh medan magnet. Sampai sini bisa dipahami? Kalau bingung, tanya ya. Langsung
kesel aja gitu saya. Jangan sampai terlalu, maksudnya numpuk di akhir bingungnya. Ya. Oke, bisa lanjut? Lanjut, Pak. Oke. Oke, nah sekarang bagaimana sih formulasi hukum Ampere? Nah, tadi itu yang rumus yang tadi itu adalah kasus khusus, tapi ini ada persamaan umumnya ya. Jadi hukum Ampere sendiri itu diformulasikan dengan cara mengintegralkan medan magnet sepanjang lintasan tertutup. Nah, atau kalau diringkas seperti ini. Oke, pertama jangan pusing-pusing dulu ya dengan makna ini. Ini saya bunyikan apa sih makna rumus ini? I itu maknanya arus yang lewat kayak kemarin ya, misalnya kawan arus ke atas. Nah, D ini maknanya medan magnetnya. Integral dl tertutup itu makna dari lintasan yang ditempuh oleh B. Dalam hal ini berbentuk lingkaran. Sehingga panjang lintasan yang ditempuh itu adalah 2πr. Itu makna integral tertutup BDL. Jadi maknanya medan magnet yang menempuh suatu perjalanan, dalam hal ini ia bergerak melingkar utuh. Nah, itu makna dari persamaan ini. Jadi dalam fisika itu yang penting tuh sebenarnya fisiknya dulu. Kalau ngitung matematiknya itu teknis belakang gitu. Nah, jadi yang lebih penting itu adalah kita memahami apa sih makna fisiknya, baru nanti kita latihan ke teknis matematis. Sebentar. Oke, jelas ya sampai sini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, seperti ini kira-kira gambarannya. Jadi arus itu disimbolkan dengan yang tengah ini ada titik hitam dan putih. Nah, kalau titik itu maknanya keluar. Jadi bayangkan kalau titik itu ada medan yang keluar dari HP kalian, dari layar itu ke arah kalian. Nah, itu makna titik ya. Misalnya dia nembak kalian gitu. Nah, berarti arahkan jempol kalian ke diri kalian. Coba mainkan jempolnya, arahkan jempol kalian ke diri kalian. Nah, sekarang 4 jari lainnya dibuka dan coba gerak-gerakan kayak melingkar gitu. Nah, itulah kenapa arah panahnya seperti ini, berlawanan arah jarum jam. Karena dia mengikuti kaidah tangan kanan. Jadi kalau arusnya keluar dari layar HP ke kalian, artinya jempol kalian diarahkan ke kalian, maka medan magnetnya akan berputar berlawanan arah jarum jam. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, bagaimana bukan hukum Ampere? Yaitu pertama menentukan arah medan dengan aturan tangan kanan. Jika ibu jari menyatakan arah arus dan telapak tangan menghadap ke arah arus, maka jari tangan lainnya menyatakan arah medan. Atau ya, ini bisa pakai teknik lain. Jadi ini dengan cara teknik tangan terbuka. Jadi kayak dada gitu. Coba tangannya kayak dada-dada gitu. Nah, sekarang jempolnya naik ke atas. Nah, berarti arah medan itulah arah telapak kalian gitu. Jadi misalnya ada apa yang ini mungkin ada contohnya ya di sini ya. Nah, misalnya gini. Arah jempol ke kalian. Nah, sekarang kita mau ngecek arah medan yang di sebelah atas. Berarti arahkan telunjuk oke. Ini cara dicoba lagi. Sekarang jempol kalian ke arah kalian. Kemudian yang 4 jari lainnya ke atas. Maka kemanakah telapak tangan kalian menghadap? Ke kiri kan? Nah, itu adalah makna dari arah medan yang sebelah atas ini. Itulah kenapa dia ke kiri. Karena jempolnya ke arah kalian, posisi dia di atas dari arus ini, berarti arah 4 jarinya ke atas ya, maka dia nembak ke kiri. Nah, begitu pula dengan yang sebelah kiri ini. Nah, coba ulangi lagi. Medannya ke arah kalian, jempol ke arah kalian. Kemudian 4 jari lainnya ke arah kiri. Maka kemana arah telapaknya? Ke bawah kan? Nah, itulah makna dari yang sini. Kenapa dia ke arah ke bawah? Nah, itu cara lain ya. Jadi, misal ditanya di titik ini arahnya kemana? Jadi cukup mainkan jempol kalian sama jari lainnya. Arah telapak itulah arah medannya.
Nah, itu cara lain ya. Jadi boleh dengan cara melingkar, boleh dengan tangan tangan telapaknya terbuka. Oke, menentukan lintasan tertutup dan menghitung medan magnet. Oh ya, jadi arus itu juga apa namanya? Dengan cara ini juga bisa menghitung besarnya arus. Jadi ini bolak-balik ya. Dengan arus kita bisa menghitung medan magnet. Sebaliknya, dengan tahu medan magnet kita juga bisa menghitung arus. Nah, ini maksudnya yang poin kedua ini, menentukan lintasan tertutup dan menghitung medan magnet. Jadi maksudnya kalau sudah ada arusnya, ditanya medan magnet, nah kita bisa menghitungnya. Pada lintasan tertutup yang besar medan magnetnya homogen sepanjang lintasan itu agar integral menjadi mudah. Oke. Tentukan arus yang dilengkapi lintasan tersebut, tentukan medan magnet akibat arus tersebut. Nah, ini yang tadi kita contohkan bolak-balik pakai tangan tadi ya. Sekarang kawat lurus sangat panjang. Sangat panjang berarti jarak titik yang ditinjau jauh lebih kecil dibanding panjang kawat. Ini sama kayak kasus kemarin ya. Nah, cuman ini pendekatannya hukum Ampere. Nah, kalau misalnya arah arusnya ke arah kanan atas, berarti akan ada medan di sekelilingnya berbentuk lingkaran. Dan arahnya, pakai tadi ya aturannya ya. Coba arahkan jempol kalian ke kanan atas. Nah, kemana 4 jari lainnya? Kalau berputar, lingkarannya akan seperti ini. Oke. Sampai sini ada yang bingung? Langkah ini krusial ya. Jadi saya harus memastikan kalian paham. Ada yang ditanyakan atau sudah paham atau bisa dilanjutkan? Tes, tes. Masih bersama saya? Halo? Masih, Pak. Oh, masih. Masih jelas sampai sini? Itu Masih. tangannya gimana, Pak? Kenapa? Ini? Oke, gini. Iya. Oke, saya mulai dari sini. Coba arah jempolnya ke kanan atas. Miring kanan atas. Nah, sekarang 4 jarinya, ini ada 2 tekniknya. Bisa dengan teknik 4 jari melengkung, atau dengan cara tegak lurus. Kalau melengkung, ya anggap jempol kalian tuh poros putar. Ya udah tinggal diputar aja. Apa tuh 4 jari lainnya muter gitu. Nah, jadi kelihatan yang arah atas itu akan menuju ke kalian lingkarannya. Oh iya, iya, iya. Bisa coba arahkan ya. Jempol kalian nunjuk ke satu titik. Nah, kemudian 4 jarinya melingkar. Nah, arah 4 jari itulah arah medan magnetnya. Bisa dipahami? Jadi memang harus praktek ya. Jempol mainkan, terus 4 jari lainnya diputar. Nah, itulah arah medan magnetnya. Jempol sebagai arus, 4 jari lain sebagai medan magnet. Bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut ya. Nah, ini step by step-nya ya. Oke, nah bagaimana cara menghitungnya? Oke, jadi rumus fundamentalnya ini ya, integral BDL adalah mu nol I. Di mana BDL itu maknanya adalah perkalian antara medan magnet dengan lintasan yang dia tempuh. Nah, karena lintasan medan magnetnya berupa lingkaran, kayak tadi ya, makanya dia menjadi 2πr, karena berbentuk lingkaran. Ini tadi. Nah, ini kan lingkaran kan ini? Oranye ini. Nah, ini lintasan yang ditempuh oleh medan magnet. Nah, itulah makna dari itulah kenapa jadi 2πr. Yang sisi kanan itu adalah besarnya arus yang lewat, mu nol I. Sehingga mencari B adalah mu nol I per 2πr. Inilah cara menghitung medan magnet bila diketahui arus dan jari-jari jaraknya.
Nah, sekarang ada contoh soal. Tentukan medan magnet dan arahnya di titik A dan B akibat arus sebesar 2 ampere yang menembus bidang. Oke, kalau simbolnya X itu berarti masuk ke layar ya. Jadi bayangkan kalau X itu ada medan magnet yang arahnya masuk ke ponsel kalian atau laptop kalian. Berarti jempolnya ngadepin ke sana. Jempol hadapin ke X itu. Nah, kemana medannya di titik A dan B? Coba masukin X di A, jempolnya pegang X-nya, atau deketin. Nah, sekarang arahkan 4 jari lainnya ke A. Nah, telapak tangan kalian menghadap kemana? Yang jempolnya masuk. Jempolnya masuk, betul. Jempolnya masuk ke bawah, X. Pak, ke bawah. Maka arah telapaknya ke bawah kan? Ya. Nah, betul. Berarti arah medan magnet di titik A itu ke bawah. Nah, sekarang kalau ke B, coba jempolnya di X, 4 lainnya ke B. Telapak tangannya menghadap Ke atas. ke atas. Nah, berarti medan magnet di titik B adalah ke A. Gampang ya, menentukan arah ya. Berarti medan magnet itu kalau telapak tangannya telapak tangan gitu, Pak. Betul, arah telapak tangan kanan. Betul. Oh iya, sudah masuk. Dan B itu maksudnya gimana, Pak? Yang B, nah gini. Jadi ini pertanyaannya itu kalau di titik A itu arah medan magnetnya kemana? Kalau di titik B itu arah medan magnetnya kemana? Nah tadi kita praktek. Jempolnya coba diarahkan ke X. Nah kalau yang B itu berarti B itu kan sebelah kirinya X kan? Nah coba 4 jarinya ke arah kiri. Ya, ya sudah. Nah telapaknya ke atas kan? Ya. Nah itu Oh, berarti, ya. nah itu maknanya berarti medan magnet di titik B arahnya ke atas. Oh iya, Pak. Bingung nentuin arahnya gitu, Pak. Betul, ini nentuin arahnya dulu. Iya. Oke. Lanjut, Pak. Baik. Nah, kemudian besarnya itu sama. Kenapa sama? Karena R-nya sama. Kan tadi medan magnet cuma ditentukan oleh 2 ya. Pertama besarnya arus, kedua besarnya jari-jari. Sehingga kalau ditanya berapa medan di A dan B, maka pasti besarnya sama. Karena R-nya sama, cuman arahnya aja yang berbeda. Kalau di A arah ke bawah, kalau di B, titik B arahnya ke atas. Ini ya tadi ya. Kalau ngitungnya tinggal masukin aja persamaannya. Signal I, arusnya 2 ampere, masukin. Dan R-nya 0,5, masukin. Nah, inilah ketemu nilainya. Mu 0, nanti tinggal konstantanya aja ya, dimasukin 4 kali 7. Nah, ketemu jawaban. Nah, sekarang bagaimana kalau kalau kasusnya seperti ini? Jadi ada 2 buah kawat lurus, dialiri arus 2 ampere dan 4 ampere. Jarak antara kedua kawat itu 2B. Tentukan medan magnet tepat di tengah-tengah kedua kawat. Oke. Nah, pertama kita tentukan dulu arahnya. Jadi ini ya, arus itu sumber medan. Nah, sekarang kita coba lihat yang kawat kiri dulu. Kawat kiri arahnya ke atas. Nah, coba mainkan jempolnya, jempol ke atas. Kemudian di titik B, B besar, itu sebelah kanannya ya, sebelah kanan kawat yang kiri kan. Nah, kemana arah medan magnetnya? Jempol ke atas, jaraknya ke kanan, telapaknya hadap kemana? Ke layar kan? Berarti arah medannya, ayo. Kanan. Oke. Gimana, Pak? Saya ulangi, coba perhatikan kawat yang kiri. Itu arah Ya. arusnya kemana? Ke atas. Ke atas. Nah, jempolnya hadapin ke atas. Ya, siap. Sekarang titik B itu sebelah kanan atau kirinya arus? Yang kiri? Kanan. Kanan kan? Nah, sekarang berarti 4 jari ke kanan. 4 jari ke kanan. Ya. Berarti arah telapak tangan kalian hadap kemana? Ke kiri. Keluar, Pak. Keluar, Pak. Kayak gini. Iya, keluar, Pak. Pertama kita samakan persepsi ya. Ini layarnya anggap layarnya itu menghadap kalian.
ini kalian layarnya posisi di bawah atau di depan? Depan. Depan, oke. Nah, posisi layar di depan kalian, kemudian arah arus ke atas ya. Yang sebelah kiri itu ke atas kan ya? Oke, jempol ke atas. Oke? Nah, Oke, Pak. terus titik B sebelah kanan kan? Berarti B ke kanan. Nah, telapak tangan kalian menghadap kemana sekarang? Ke arah kita, Pak. Ke arah layar kan? Iya, ke arah. Ke arah layar. Berarti di arahnya masuk. Masuk ke titik B. Arah di medan akibat kawat 2 ampere ini, saya sebut kawat 1 ya. Yang sebelah kiri itu kawat 1, yang kanan itu kawat 2. Nah, jadi medan yang diakibatkan oleh kawat 1 di titik B itu arahnya masuk ke layar. Nah, sekarang kita lihat yang kawat satunya, kawat 2. Kawat 2 itu yang sisi kanan. Arah arusnya kemana? Atas juga ya, sama ya? Ya, sama, Pak. Sekarang atas. Nah, titik B di sebelah mananya? Di kiri. Kirinya kawat 2 ya. Nah, Ya, berarti 4 jarinya hadap kiri. Nah, telapak tangan kalian menghadap mana? Menghadap Ke dalam. Menghadap diri kalian kan? ya, Oh iya, keluar. Iya, Pak. Keluar, Pak. Nah, berarti dia keluar. Nah, berarti kita lihat ya, bahwa ternyata meskipun sama-sama ke atas, jadi kawat 1 dan kawat 2, arah arusnya sama-sama ke atas, tapi arah medan magnetnya berbeda di titik B. Bagi kawat bagi kawat 1, untuk medan magnet oleh kawat 1, itu arah B-nya masuk, sementara oleh kawat 2, arahnya keluar. Itu arahnya ya. Sekarang besarnya. Bagaimana cara ngitung besar medan magnet? Ya, rumusnya ini ya. Mu 0 I dibagi dengan 2πr. Kalau kawat 1, berarti I-nya masukin 2 ampere. Jaraknya masukin B. Nah, nanti kalau dikasih angka ya ganti angka. Nah, arahnya masuk X ya. Jadi kalau simbol masuk itu X. Kayak manah. Kalau manah itu nanti kayak kelihatan kayak X. Jadi kalau ada simbol X itu artinya masuk. Nah, sementara untuk medan magnet akibat kawat 2 itu tadi kita sebut ya arahnya keluar. Nah, kalau besarnya rumusnya sama, mu 0 I per 2πr, masukin angkanya. Nah, dia arahnya keluar. Keluar disimbolkan dengan titik. Oke. Jelas ya sampai sini? Nah, kalau medan total karena arahnya berlawanan, berarti tinggal dikurang. Tinggal lihat mana yang lebih besar. Oh, ternyata lebih besar yang oleh kawat 2. Karena kawat 2 itu 2 mu 0 per pi B, sementara kawat 1 cuma mu 0 per pi B. Jadi arahnya pas, berarti ke luar. Karena lebih besar yang keluar. Jelas ya? Oke. Lanjut. Nah, sekarang gimana kalau bentuknya kayak gini? Oke, ini saya jelasin. Nah, jadi kawatnya ini ada 2 kawat, yaitu yang X sama yang titik. Jadi ini bayangkan bahwa kawatnya itu menghadap layar gitu. Yang X itu berarti dari kalian arahnya masuk, berarti jempol kalian masuk ya. Jempol kalian ke arah yang X ini. Sementara yang titik itu berarti kawat lainnya itu jempolnya justru menghadap kalian. Jadi tempelkan tangannya ke sini, jempolnya hadapkan kalian. Kira-kira gitu. Bisa dibayangkan? Bisa, jadi anggap ada pulpen yang kalian tunjukkan ke titik ini. Jadi ini ngadepnya dari sudut dimensi yang lain ya, dari sudut pandang yang lain. Jadi X ini arusnya. Kalau tadi kan kita X sama titik kan tadi untuk medan magnetnya ya. Nah, untuk soal ini, X ini maknanya adalah arusnya, cuman nggak diliatin gitu. Kayak gini, nah kayak gini, tapi direbahkan. Jadi bayangkan kawat ini dirotasi, sehingga tinggal kelihatan titik gitu. Bisa bayangkan yang ini? Sama. Bisa ya. Oke. Nah,
Nah, pertama kita cek dulu arahnya. Untuk kawat 1, yang 2 ampere arah masuk itu, ya coba mainkan aja jempolnya. Jempol di arah X, kemudian yang 4 jari ke arah A, titik A. Berarti arah medan magnetnya kemana? Ke kiri. Kiri bawah ya? Ya, Pak. Kiri bawah, betul. Nah, sekarang untuk yang kawat 2, yang arah arusnya itu keluar, jadi coba jempolnya ngadep kalian, terus 4 jarinya di arah A. Kemana arah telapak tangan kalian? Ke atas. Kanan bawah, Pak. Kawat Kanan 2, bawah. kawat 2. Kanan bawah ya. Oke nih, saya ulangi lagi. Oh iya, Pak, ya, Pak. Untuk yang kanan itu jempolnya nggak ngadep layar, bukan menghadap layar, tapi dibalik arahnya. Karena dia titik itu maknanya keluar. Jadi coba arahkan jempolnya itu ke arah kalian. Untuk yang kawat 2, karena dia keluar. Kemudian 4 jari ke titik A, maka arah medan magnetnya ke kanan bawah. Bisa dipahami? Atau ada yang masih bingung? Kalau bingung nggak apa-apa, kita harus clearkan ini, biar nanti nggak tambah sulit di belakang. Bisa semua prakteknya? Saya ulangi, kalau yang X, yang kawat 1 yang X, berarti jempolnya menghadap layar. Jempol tunjuk ke arah layar. 4 jari, ya tempelkan ke layar. Nah, 4 jari tarik ke garis A. Maka kita lihat telapak tangannya ke arah kiri bawah. Nah, sementara untuk ya kawat 2 itu arah jempolnya dibalik, ngadep ke kalian. Kemudian 4 jari arahkan ke titik A, maka kita lihat arah telapak kanan kalian ke kanan bawah. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Nah, ini tadi yang saya sebutkan. Jadi B oleh yang kawat 1, BX, itu arahnya kiri bawah. Sementara yang oleh kawat 2, itu ke kanan bawah. Nah, terus gimana resultannya? Baik, karena B itu adalah vektor, maka dia harus diselesaikan dengan cara vektor. Jadi ini seperti ada vektor ke arah kiri bawah dan kanan bawah. Resultannya ya harus dengan cara vektor. Ya, atau pakai rumus jadi ini juga boleh. Jadi dulu pernah belajar ya, kalau ada 2 vektor, jumlahkan, totalnya adalah ini ya, bx kuadrat plus b kuadrat, terus ada 2bx, 2b1, b2, kalikan dengan sudutnya. Berapa sudutnya ini, ditarik angka. Nah, karena ini segitiga sama sisi, ini kan A, ini A, ini A ya. Panjangnya kan sama semua ini. Kalau sama sisi, sudutnya berapa? Berapa derajat kalau sama sisi segitiga? Ayo. Masih ingat nggak? Segitiga sama sisi, sudutnya berapa derajat? Puluh. 60, betul sekali. Maka yang ini 60, yang ini 60, ini 60. Nah, ini juga pasti otomatis 60, karena ini kan apa? Berseberangan ya istilahnya. Apa sih? Saya lupa istilahnya ya. Tapi yang jelas ini karena dipotong 2 garis yang sama, maka sudut ini dan ini sama 60 derajat. Maka ini jadi cos 60 derajat. Dimasukin cos 60 nilainya setengah kali ini. Makanya dia jadinya B kuadrat tambah B kuadrat tambah B kuadrat, jadinya 3B kuadrat, B kuadratnya keluar, jadinya yang tersisa tinggal akar 3. Gitu ya. Jadi kalau ada 2 buah, ada
ada B1, ada B2, ada sudutnya, bisa langsung pakai rumus ini. B1 Itu, kuadrat tambah B2 kuadrat plus 2B1 B2 cos sudut. Bisa dipahami? Itu Pak, mau nanya, kalau misalnya arusnya itu nggak mengaruh Pak, yang 2A sama 2A itu kan ada arus masuk sama keluar itu Pak. Iya Pak, jadi masuk keluar itu cuma menentukan arah medannya saja. Jadi kalau dia X sebelah kiri itu menghasilkan arah medan yang kiri bawah. Nah, gimana kalau misalnya yang sebelah kiri itu titik juga? Arahnya akan berbeda ya. Coba bayangkan yang sebelah kiri atas ini, yang kawat 1 itu nggak jadi X tapi titik. Nah, apa yang terjadi? Nah, jempol ke arah kalian, 4 jari hadapkan ke titik A, maka arah medannya adalah ke kanan atas. Nah, karena B yang ini nanti akan berubah, nggak di sini lagi, tapi ke sana. Maka nanti resultannya adalah ke kanan jadinya, nggak ke bawah. Ini kan resultannya ke bawah kan ya? Oh, iya Pak. Nah, jadi nanti berbedanya di arahnya saja. Berarti yang arusnya 2A, 2A itu nggak mengaruh ya Pak? Arusnya itu cuma membuat besarnya saja, besarnya saja. Meskipun Karena kan rumus ya, sama-sama besar. B itu kan mu0 I per 2πa. Ini dia langsung ngerjain ya. Aslinya harusnya ini rumusnya mu0 kali 2 per 2πa. Cuman 2-nya langsung dia coret ini. Makanya langsung mu0 per πa ini. Aslinya ini kali 2 dibagi 2. 2πa. Jadi pahami? Oke. Ada ambulan lewat ya? Iya. Oke, lanjut. Rahasia Pak. Corona Pak. Ya stay at home ya. Kita jaga kesehatan. Baik. Sekarang gaya Loren nih sedikit review ya materi sebelumnya. Nah, jadi di materi 2 minggu lalu kita belajar gaya Loren. Jadi kalau ada arus kena medan magnet, maka akan timbul gaya Loren ya. Yang besarnya adalah arus dikalikan dengan panjang batangnya dikalikan dengan medan. Nah, itu bisa diaplikasikan dalam kasus soal ini. Jadi gini, maksudnya gimana? Kan tadi kan kita tahu bahwa kalau kawat arus itu bisa menghasilkan medan magnet kan? Iya Pak. Nah, sementara dia sendiri kan punya arus kan? Jadi kalau dia kawat arus tersebut terkena medan magnet oleh kawat lain, maka akan timbul gaya Loren. Jadi dua kawat lurus berarus yang berdekatan itu akan mengalami gaya Loren karena dia kena medan magnet oleh kawat yang lain. Oke, yang ada yang IJK itu Pak, ada arahnya gitu. Kenapa? Yang kayak ada IJK-nya gitu Pak. Sama, tetap berlaku. Jadi itu nanti menentukan gaya Lorennya. Jadi nanti saya contohkan di kasus soal ini ya. Dan yang jelas tetap berlaku, IJK itu tetap berlaku. Oke, nah misalnya soal ini. Ini ada kawat 1, ada kawat 2. Nah, sekarang kita cek medan magnet oleh kawat 1 pada kawat 2. Oke, sekarang bayangkan kalian di posisi kawat 1. Kawat 1 jempol ke atas. Kemudian 4 jari lain ke kawat 2. Medannya kemana? Masuk ya. Makanya X ini. Jadi kawat 2 menerima medan magnet oleh kawat 1. Sampai sini bisa dipahami? Paham Pak. Jadi kawat 2 mendapat medan oleh kawat 1. Itu disimbolkan dengan B21. B pada kawat 2 oleh kawat 1. Nah, sementara pada kawat 1 juga sama. Dia juga dapat medan oleh kawat 2. Nah, sekarang coba kalian di posisi kawat 2. Arusnya ke atas. 4 jari ke kawat 1. Kemana medannya?
keluar ya. Nah, itulah makna titik. Jadi, medan magnet yang dialami oleh kawat 1 jadi medan magnet yang dialami oleh kawat 1 yang disebabkan oleh kawat 2 itu arahnya keluar. Nah, itu makna dari ini. B12. B yang dialami oleh benda 1 yang disebabkan oleh kawat 2. Nah, sekarang kita ke besarnya. Nah, karena hukum Lorentz seperti ini, maka baik kawat 1 maupun kawat 2 akan sama-sama dapat gaya Lorentz. Di mana untuk kawat 2 itu coba arusnya ke atas, jempolnya ke atas. Medan yang dia alami arahnya masuk ya, X ini ya. Ya, Pak. Nah, telapak tangannya ngadep mana? Jempol ke atas, 4 jari masuk, maka telapaknya menghadap ke Kanan. saya ulangi. Kanan. Jempol ke atas, 4 jari masuk ke layar. Telapak tangannya menghadap Ke kiri, Pak. kiri. Ya. Nah, artinya apa? Artinya gaya yang dialami oleh kawat 2 itu ke kiri. Nah, itu makna dari F21 ini. Jadi, kawat 2 mendapat medan magnet oleh kawat 1 sehingga dia mengalami gaya Lorentz. Yang besarnya ini, I kali L kali B. Nanti I2 masukin, L-nya masukin, B-nya masukin, ketemulah gayanya yang arahnya ke kiri. Kita sebut sebagai F21. Yaitu F yang dialami oleh benda 2 yang disebabkan oleh benda 1. Sampai sini bisa dipahami? Insya Allah bisa, Pak. Oke. Kita pelan-pelan aja ya, yang penting paham. Kalau kecepatan tolong di-cut saya ya, biar bisa saya jelaskan lebih detail. Nah, sebaliknya, bagi kawat 1, I-nya ke atas, jempolnya ke atas. Medan magnetnya keluar. Berarti 4 jarinya arahkan ke kalian. Jempol ke atas, 4 jari hadapkan ke kalian, maka F-nya ke telapak tangannya ke Kanan. kanan. Nah, itulah makna F12. Jadi F yang dialami oleh kawat 1 yang disebabkan benda 2 ke arah kanan. Itu makna F12. Besarnya berapa? Ya rumusnya ini, ILB ini. Masukin I1 berapa, masukin L berapa, sama masukin B-nya berapa. Itulah besar F12. Nah, bagaimana kalau arusnya berlawanan? Oke, ya prinsipnya sama aja sih, kita pakai aturan tangan kanan. Jadi kalau misalnya berlawanan, maka kalau di titik, maka bagi benda 2, insya Allah tetap arah medannya masuk. Nah, tapi bagi kawat 2, bagi kawat 1 yang sini, maka arah medannya adalah masuk. Jadi sekarang dua-duanya masuk. Loh, kok bisa masuk, Pak? Nah, coba kalian posisi kawat 2. Posisi kawat 2 yang sebelah kanan, itu medannya ke bawah. Berarti jempol ke bawah. 4 jari ke kiri. Maka medannya, arah telapak tangannya masuk. Itu kan? Nah, itu kenapa jadi yang ini X. Nah, kalau ini X jelas ya, sama kayak kasus tadi. Nah, sekarang kita cek arah gaya Lorentz-nya. Nah, bagi kawat 2 sekarang arah arusnya ke bawah, jempol ke bawah. Medan yang dialami masuk, jempol ke bawah, terus 4 jari masuk ke layar, hadapin layar. Maka telapak tangan menghadap ke kanan kan? Nah, itulah makna dari F21. Kenapa jadi ke kanan? Karena arusnya ke bawah, dan magnetnya masuk, maka F-nya ke kanan. Sekarang kita cek kawat 1. Arah arusnya ke atas, B-nya masuk, jempolnya masuk, berarti arah F-nya ke kiri. Nah, itulah arah dari gaya Lorentz-nya oleh 2 kawat lurus.
Ada yang bingung? Ada yang ditanyakan untuk slide ini? Untuk sampai slide ini? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana besarnya? Nah, kita tahu bahwa besarnya medan magnet itu rumusnya ini ya. Jadi, medan magnet yang dialami oleh satu itu kan disebabkan oleh kawat 2 kan? Saya ulangi, medan magnet yang dialami oleh kawat 1 itu kan disebabkan oleh kawat 2 kan? Makanya dia pakai mu0 I2 karena penyebabnya adalah I2 kawat 2. Makanya bagaimana mencari B12 yaitu B yang dialami oleh kawat 1 disebabkan kawat 2 besarnya adalah mu0 I2 per 2πr. Sementara untuk medan magnet pada kawat 2 itu kan disebabkan oleh arus kawat 1. Maka untuk B21 besarnya adalah mu0 I1 dibagi 2πr. Nah, ini hati-hati kebolak-balik ya. Jadi ingat baik-baik, B12 maknanya adalah medan magnet yang dialami oleh kawat 1 disebabkan oleh kawat 2. Maka besarnya adalah mu0 I2 karena penyebabnya adalah I2. Sementara B21 maknanya adalah medan magnet pada kawat 2 oleh arus kawat 1. Besarnya adalah mu0 I1 karena penyebabnya I1. Nah, sekarang kita cek gaya Lorentz-nya. Berarti gaya Lorentz pada kawat 1 itu rumusnya tadi ya I kali L cross B. Berarti kawat 1 I-nya pakai kawat 1 berarti 1. Sementara B12 pakai ini mu0 I2. Maka ngitungnya I1 kali L kali mu0 kali I2 per 2πr. Sementara untuk kawat 2 yang sebagai kawat 1 berarti besarnya adalah I-nya pakai I kawat 2, B-nya pakai kawat 1. Nah, kalau misal L-nya pindah ruas, ini kan berarti F-nya itu F kan mu0 I1 I2 per 2πr. Nah, kalau L-nya pindah ke bawah, berarti gaya Lorentz persatuan panjang adalah mu0 I1 I2 per 2πr. Dan ternyata kita cek, oh ternyata besarnya sama. Gaya Lorentz yang dialami oleh kawat 1 pada kawat 1 oleh kawat 2 dan pada kawat 2 oleh kawat 1 itu akan besarnya sama. Jadi yang sama gayanya ya, tapi kalau medannya belum tentu. Kalau medannya nanti harus dihitung sendiri-sendiri. Tapi kalau ditanya gaya Lorentz itu besarnya akan sama. Sama kayak apa? Gaya kolom, gaya gravitasi, itu kan gayanya kan bolak-balik ya. Nah, itu sama seperti itu. Nanti tinggal arahnya disesuaikan dengan kaidah tangan kanan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Karena ini senjata kalian nanti kalau menghadapi soal-soal. Bisa lanjut? Bisa dilanjutkan? Lanjut, Pak. Oke. Nah, sekarang kita cek ke kasus arus yang mengalir pada silinder kejal. Maksudnya gini, bayangkan kawatnya PLN yang besar itu dibuka, akan ada bentuk silinder. Kan kawat kan kayak bentuk silinder kan ya, karena dia lingkaran tapi panjang. Nah, analoginya seperti kawat lurus, tapi diameternya tertentu. Kemudian medannya homogen, maksudnya jenis ya, tidak aneh-aneh. Nah, bisa dibayangkan seperti ini. Jadi misal ada kawat sutet atau apa, kita ambil, nah, anggaplah bentuknya seperti silinder ini. Di mana arus akan mengalir di sini, dan dia pasti akan memiliki medan magnet. Nah, nanti kita bisa ngecek bahwa medannya berbeda-beda gitu.
Nah, ini juga cara perhitungan apa namanya yang dulu kasus blackout Jakarta dan sekitarnya ya. Itu karena medan magnetnya sangat besar dan terganggu. Dan karena medan magnetnya terganggu, maka akan mengganggu arusnya juga. Karena arus terganggu, maka ya itulah terjadi blackout itu. Nah, jadi ada teorinya gitu di sini. Nah, jadi dia akan mengalami medan magnet yang besarnya berbeda-beda bergantung R-nya. Semakin besar R-nya, maka akan semakin lemah medannya. Nah, tapi semakin ke dalam, itu nanti akan ada perhitungan yang berbeda. Karena besar arusnya, jadi gini, kalau dikatakan, kawat ini, silinder ini menghasilkan arus I, itu kalau dia keseluruhan. Tapi kalau cuma diambil sedikit, misalnya cuma bagian dalamnya tok, dengan diameternya, maka dia nggak akan sebesar I lagi. Yaitu berbanding dengan luasnya. Jadi semakin luas dia, maka sampai di titik kalau dia full, maka besarnya I. Tapi kalau misalnya cuma setengahnya diameter, setengah jari-jarinya cuma setengah, nanti tinggal dibagi luasnya aja. Pakai perbandingan R kuadrat. Jadi nanti R kecil kuadrat dibagi R besar kuadrat kalikan dengan I, nah itulah besar arus yang mengalir. Kalau kita ambil cuman sedikit, gitu. Cuman sisi ininya aja gitu. Oke, ini terkait arus ya. Nah, sekarang bagaimana kalau tadi kasusnya R kita ngambil cuman secuplik gitu. Untuk R yang lebih kecil daripada silinder. Maka besarnya I itu akan menjadi perbandingan luas. Pi R kuadrat kecil itu makna dari luasan yang kita cari. Sementara Pi R besar itu makna keseluruhan silinder. Maka besarnya arus yang mengalir untuk area yang R-nya lebih kecil daripada kawat silinder adalah R kecil kuadrat bagi R kuadrat. R kecil makna dari R yang kita cari, R besar itu maknanya dari jari silinder. Oke. Sehingga untuk menghitung medan listriknya, medan magnetnya dengan hukum Ampere, maka ini akan berubah menjadi R kuadrat kecil bagi R kuadrat besar bagi I. Karena arusnya nggak utuh lagi. Jadi misal kalau I-nya ini 10 ampere, kalau keseluruhan ini dipakai 10 ampere, maka kalau cuman areanya cuman begini, cuma sedikit, misalnya cuma setengah jari-jarinya, maka besarnya arus adalah setengah R kuadrat bagi R kuadrat. Setengah kuadrat jadinya 1/4. Jadi cuma 1/4 arusnya aja. Kalau R-nya cuma. Maka nanti R di sini I-nya akan berkurang gitu. Nah, kalau yang ini insya Allah sama ya, karena dia berbentuk lingkaran tetap 2pi R kecil. Tinggal masukin pindah-pindah luas, jadilah sama ini. Ya, ini mirip kayak kasus dulu. Dulu kan kita ada cerita hukum Gauss ya. Masih ingat dulu hukum Gauss? Ada muatan listrik pakai hukum Gauss. Nah, ini mirip kayak gitu. Mirip kayak hukum Gauss ya. Cuma ini kasusnya adalah hukum Ampere. Cerita kasusnya untuk listrik yang menghasilkan medan magnet gitu. Di mana makna dari yang kiri ini adalah area lintasan yang ditempuh oleh medan magnet, biasanya berupa lingkaran, makanya 2πr. Sementara yang sisi kanan itu adalah arus yang dilewati oleh medan magnet tersebut. Jadi kalau misalnya medan magnetnya itu nggak keseluruhan kabel, maka cuman arusnya terbatas. Pakai perhitung persamaannya jadi seperti ini. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya? Oke, nanti coba dilatih lagi. Baik. Nah, bagaimana kalau R-nya itu lebih besar dari R? Maka kalau itu terjadi, ya sudah, berarti semua arus kan sudah terlingkupi kan? Berarti I-nya sudah sama dengan I besar.
maka persamaannya jadi kayak persamaan yang biasa. B adalah mu 0 I per 2πr. Nah, itu yang soal-soal yang kita kerjakan selama tadi. Itu langsung masuk rumus ini. Nah, jadi rumus yang jadi dia cuma berubah kalau kasusnya R lebih kecil daripada R kawan. Nah, bagaimana kalau silindernya berongga? Nah, ini mirip-mirip kayak hukum Gauss dulu ya. Oke. Ya, kalau dia berongga, ya kita hitung apa namanya, perbandingan antara Bentar, ini kayaknya nggak pas ini. Harusnya lubangnya itu pas di tengah ya. Oke. Jadi bayangkan berongga tuh lubangnya yang simetris ya. Nah, kalau kayak gini terlalu sulit. Lebih mudah kalau rongganya di tengah. Nah, bagaimana kalau misal silinder berongga? Jadi bayangkan kayak tong atau apa ya? Kayak silinder terus dilubangi tengahnya dengan jari-jari R1. Nah, maka akan ada perhitungan khusus. R1 maknanya adalah jari-jari lubang. R2 itu adalah maknanya jari-jari silinder besar ini. Nah, kalau di tengah, untuk lebih kecil dari R1, itu kan nggak ada arusnya kan? Nggak ada arusnya kan, bolong kan? Makanya B-nya langsung 0. Mirip kayak hukum Gauss dulu. Yang kalau konduktor di dalam belum ada muatan, maka medan listriknya 0. Ya sama kayak ini juga. Jadi kalau ada silinder bolong, nggak ada arus yang lewat, maka medan magnetnya pasti 0 di situ. Itu makna dari yang area sini. Nah, bagaimana untuk area 2, yaitu areanya R1 dia lebih dari R1 tapi kurang dari 2, ya kita menggunakan rasio luas. Nah, luas dari apa? Area yang terlingkupi itu adalah luas lingkaran PR kuadrat dikurangi luas lubang, kan gitu kan? Itu makna yang sisi atas ini. Jadi saya ulangi. Jadi untuk ngitung I-nya sebenarnya sama, yaitu perbandingan luas dengan luas total dikali dengan arus total. Nah, untuk luas area yang terlingkupi medan magnet itu adalah PR kuadrat R yang ditanya dikurangi dengan lubang. Sementara luas total adalah ya luas silinder total dikurangi luas lubang. Nah, itu makna dari yang I sini. Nah, untuk hitung B-nya ya tinggal masukin aja ya. Ya ini kelihatannya rumit ya. Tapi sebenarnya nggak rumit. Saya kasih solusi biar nggak terlalu rumit. Mending kalian hitung ini dulu. Ini dulu dimasukin. Baru nanti pakai rumus yang biasa. B adalah mu 0 I per 2πr. Cuman ngitung I-nya aja yang agak sedikit rumit ya, karena pakai perbandingan luas. Nah, bagaimana untuk kasus R-nya lebih besar dari R2? Berarti kayak biasa ya. Kalau sudah lebih dari R2, ya rumusnya biasa. mu 0 I per 2πr. Aja. Setelah nih I-nya 2 ampere. Makanya kecoret-coret jadi seperti ini. Nah, tapi yang kalian pegang ingat-ingat adalah B itu mu 0 I per 2πr. Nanti tinggal I-nya menyesuaikan. R-nya. Bentar, silinder berongga dan kawat lurus. Oh, oke, baik. Jadi ini ceritanya ada silinder rongga, terus di tengah rongganya dikasih kawat lagi lurus. Oke, bisa dibayangkan. Ini ada silinder,
arah arusnya ke kanan. Nah, di tengah-tengah silinder bolong itu dimasukin kawat ke kiri gitu. Maka intinya ada dua sumber arus. Yang satu oleh kawat arus, yang satu oleh silinder. Nah, hitungnya gimana? Cara hitungnya ya di total seperti itu. Nah, jadi kita yang gampang dulu. Yang gampang itu untuk R lebih besar dari R2. Berarti R-nya yang sangat luas ya, yang lebih jauh dari ini. Nah, coba lihat. Ini kan arusnya ke kanan 2 ampere. Ke kiri 2 ampere. Kalau di total, habis kan sebenarnya. Karena habis. Maka kalau untuk R yang lebih besar dari R sini, maka pasti B-nya 0. Karena total arus adalah sama dari yang ini. Oke. Yang ini memang agak kompleks. Ya, mungkin nggak saya keluarkan ya. Tapi ini sekedar pengetahuan saja. Yang kalian ingat itu yang soal-soal awal tadi. Yang apa? B itu mu0I per 2πr. Dan arah vektornya itu yang lebih penting ya. Ini sekedar tambahan. Jadi kalau misal kalian mendapatkan kasus-kasus seperti ini, paling nggak pernah baca gitu. Ya, bisa buka KPK. Nanti slide-nya ini saya bagikan insya Allah. Siap, Kak. Oke, tapi nggak apa-apa nih saya terangkan aja. Nah, rumusnya sama. Rumusnya adalah hukum ampere ini. Integral BdL dikalikan mu0I. Nah, yang rumit itu I-nya. Jadi di mana-mana itu kalau hukum ampere itu yang rumit I-nya. Karena I-nya itu adalah penjumlahan antara sekarang adalah penjumlahan antara kawat ini dengan silinder. Nah, asumsi ke kiri positif. Ya sebenarnya terserah ya kemanapun. Jadi saya asumsikan aja yang kiri positif. Maka jadinya 2 dikurangi dengan arus yang sana. Nah, berapakah besarnya arus silinder? Pakai persamaan yang kita dapatkan barusan di slide sebelumnya. Perbandingan antara luas area yang dimau dibagi dengan luas area total. R kecil kuadrat R1 kuadrat dibagi dengan R besar keseluruhan ini R2 kuadrat kurangi R1 kuadrat. Ya, pakai perbandingan ini. Aslinya pakai pi, tapi pi-nya kecoret gitu. Ada pi, coret. Karena luasan kan pi R kuadrat ya. Oke. Nah, dimasukin nilainya jadilah ketemu nilainya ini. Nah, jadi yang rumitnya dihitung. Kalau rumitnya nggak rumit, cuman B adalah mu0I per 2πr. Tinggal I-nya yang jadi rumit. Oke. Nah, sekarang kita bicara solenoida. Apa itu solenoida? Itu adalah kawat yang muncul gitu, melingkar. Kawatnya itu ada misalnya ada kawat listrik ya. Itu kalian lilitkan ke kawat. Lilitkan ke paku besi misalnya. Kalian bisa lingkarkan. Nah, itu adalah solenoida. Jadi solenoida itu adalah kawat yang dibuat melingkar. Aslinya kawat lurus, tapi kawat listrik lurus, tapi dibuat melingkar. Seperti gambar ini, dililitkan ke sesuatu hal. Boleh batang, boleh besi, boleh apapun itu. Nah, kenapa dibuat melingkar-melingkar? Ya, karena ada fungsinya sendiri. Jadi karena kalau dibuat melingkar itu ada membuat sifat tersendiri yang ternyata bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia. Oke, itu yang namanya solenoida ya. Jadi gambarnya kira-kira seperti ini. Ada kawat yang dibuat melingkar-melingkar. Jadi terlihat ada banyak lilitan di sini gitu. Lilitan 1, lilitan 2, lilitan 3, dan seterusnya berbentuk lingkaran. Nah, karena kalau dia bentuknya melingkar gini, maka arah medannya akan teratur. Jadi, coba kalian mainkan tangan kalian. Jempolnya ke sana. Ikuti arah kawatnya, arah arus kawatnya, dan jari 4 jarinya dibuka. Nah, kira-kira kemana arah medannya? Kanan ya. Oke. Nah, jadi cara gampangnya adalah, tapi memang rumit.
Soalnya kan arahnya berubah-ubah terus ya. Arah arusnya di sini ke sini, arah arusnya ke sana, ke sini, melingkar. Nah, cara gampangnya adalah dibalik. Saya ulangi, jadi caranya dibalik. Jadi sekarang yang jadi arus itu adalah 4 jari lainnya yang melungker, medan magnetnya yang jempol. Nah, jadi kalau misal arah arusnya seperti ini, kita lihat ya, jadi putarannya itu seperti putaran searah jarum jam ke arah kanan. Coba kalian bayangkan kawat arus ini kan arahnya kan mula-mula ke kanan. Arusnya yang merah ini kan mula-mula ke kanan kan. Nah, terus kan dia melungker. Melungkernya itu, nah coba kalian tengok ke kanan, melungker searah jarum jam. Bisa dibayangkan? Sama. Nah, karena melungker arah jarum jam, berarti 4 jari kalian itu melungkernya dari kanan ke kiri. Jadi, karena searah jarum jam, berarti coba jari kalian 4 jari itu agak membengkok. Nah, gimana caranya bisa sesuai dengan arah jarum jam? Berarti arah jempolnya kemana? Ke kiri, kanan. Kanan kan? Nah, itu yang saya maksud tadi. Jadi dengan membuat solenoida kita bisa membuat medan magnet yang arahnya ke kanan. Seperti itu. Nah, ini juga butuh keterampilan ya. Jadi gampangnya untuk solenoida itu yang arah arus yang melingkar-lingkar itu dijadikan 4 jari lainnya. Jempol itulah yang arah medan magnet. Itu tergantung masangnya gimana, Pak? Apa emang arahnya ke kanan? Tergantung masangnya. Ini kan melungkernya kan ke kanan kan arah jarum jam kan ya. Kalau misal dia melungkernya berlawanan arah jarum jam, ya beda dong. Coba melungkernya berlawanan arah jarum jam. Berarti jari kalian apa namanya dibuat berlawanan arah jarum jam. Karena arah medannya kebalikan yang tadi kan? Oh iya, Pak. Nah, itu berarti makanya kalian harus teliti nanti ini kemana sih dia melungkernya solenoidanya. Itu nanti akan menentukan arah medan magnetnya. Nah, yang arah jempol itulah arah utara. Jadi kalau misalnya kalian tadi dia melungker searah jarum jam tadi ke arah kanan. Jadi kalau ada arus yang berarah ke kanan, kemudian ke arah jarum jam, maka dia akan menghasilkan medan magnet ke arah kanan tadi, dan itu besarnya adalah utara. Jadi yang sisi jempol itu utara, sisi sebaliknya itu selatan. Nah, ini adalah S dan U. Nah, jadi kita bisa membuat medan magnet dari solenoida dengan arah yang bisa kita atur dan bisa diperbesar. Bergantung nanti besar arus, lilitan, dan nah, untuk solenoida ideal itu panjangnya itu jauh lebih besar dibandingkan diameternya. Kemudian medan magnet di dalamnya homogen. Kemudian di luar solenoida 0. Nah, maksudnya medan magnetnya cuma di area sini aja. Di area sini itu medan magnetnya ada. Tapi di luar, nah ini nggak ada. Oke. Nah, sekarang bagaimana hukum ampere untuk solenoida ideal? Tadi, maka ngitung menghitung medannya sama ya, rumusnya integral BDL. Sementara total arus yang dilingkupi oleh lintasan di lintasan ampere itu adalah sebesar R kali I. Oh, bisa. Jadi gini, kalian bisa bayangkan ini adalah ceritanya adalah lintasan yang banyak. Jadi satu buah lingkaran ini satu buah persamaan. Satu lingkaran lagi satu buah persamaan. Satu lingkaran lagi satu persamaan. Di total semua sebanyak N lilitan, maka ini bisa dibayangkan ada sekian persamaan. Nah,
Sehingga untuk menghitung I-nya adalah N dikalikan dengan saat besarnya arus gitu. Sehingga menghitung B-nya adalah, nah sekarang B-nya, kan sekarang lintasannya nggak melingkar lagi kan, karena B-nya kan ke arah kanan kan tadi, lurus kan sekarang B-nya. Tadi ini loh. Sekarang B-nya kan lurus nih, ke arah kanan. Lurus kan ya. Yang melingkar kan justru arusnya yang melingkar. Tapi medannya malah lurus ke kanan. Berbeda dengan yang kasus sebelumnya. Kalau kasus sebelumnya, ini kan arusnya lurus, B-nya melungker. Nah, sekarang yang ini, arusnya melungker, B-nya lurus. Makanya di persamaan ampere ini, jadinya B kali L. Nggak pakai 2πr lagi. Karena 2πr itu maknanya keliling lingkaran. Kalau solenoida, B-nya nggak melungker, nggak ngapain gitu. Makanya dia B dikalikan dengan panjang solenoida itu aja. Itulah panjang lintasannya. Nah, sementara sisi kanan, I-nya itu adalah ya banyaknya lilitan dikalikan dengan arusnya sendiri. Karena dia seperti medan yang yang berjumlah-jumlahkan terus gitu sebanyak lintasan itu. Sehingga menghitung medan magnet pada solenoida itu adalah μ0 dikalikan dengan banyaknya lilitan kalikan arus dibagi dengan panjangnya. Atau kalau ada kata-kata misalnya solenoida itu memiliki jumlah lilitan persatuan panjang tertentu, ya berarti masukin aja ini N kecil sebagai L. Jadi nilai B-nya adalah μ0 kali N kali I. Bisa dipahami untuk kasus solenoida? Coba. Oke. μ0 lagi nilainya berapa, Pak? I kali 10 pangkat min 7. Oh iya, Pak, siap-siap. Konstanta. Nah, sekarang yang benda terakhir, toroida. Apa itu toroida? Itu adalah solenoida yang dibengkokkan. Jadi tadi kan solenoida itu kan lurus ya, arah solenoidanya lurus, kawatnya melungker. Nah, sekarang ada lagi kasus solenoida dibengkokkan. Ngapain Pak? Kok kurang kerjaan dibengkok-bengkokin? Ya karena memang ada sifatnya tersendiri yang kalau dimanfaatkan itu bisa membuat hal yang bermanfaatkan bagi manusia. Jadi kalau ada perangkat-perangkat yang rumit, itu sebenarnya dari berbagai gabungan alat-alat. Ada hambatan, ada kapasitor, ada nanti kalian mengenal induktor, ada solenoida, toroida dirangkai-rangkai. Nah, jadilah alat tuh. Di sini kita belajar masing-masing bagiannya. Oke. Nah, jadi gambar toroida itu seperti ini. Jadi ada solenoida tadi, bentuknya membengkok. Jadi kalau misalnya ada arus, melungker terus balik ke sini, balik ke sana. Nah, ada gitu alat-alat seperti ini. Nah, bagaimana kondisinya? Jadi di dalam toroida itu medannya homogen, sementara di luar toroida itu nol. Ya, mirip tadi ya. Kemudian lintasan ampernya berbentuk lingkaran di dalam toroida. Ya, lingkaran melingkar lagi seperti itu. Nah, bagaimana ngitung B-nya? Nah, karena sekarang B-nya melungker lagi, nah kan B-nya kan arahnya sebenarnya seperti arah solenoida ini kan, B-nya. Nah, tapi karena solenoidanya melingkar lagi, kayak gini, maka yang sisi kiri ini, lintasannya jadi lingkaran lagi, jadi 2πr lagi. Tapi R-nya pakai R dari sini ke sini. Bukan R yang kecil ini, bukan. Tapi R yang ini sampai sini. Nah itulah fisika ya. Jadi fisika itu lebih, fisisnya gimana sih? Nah, baru matematikanya belakangan. Oh, fisisnya medan magnetnya melingkarnya kayak gini nih. Berarti lintasannya adalah dari sini sampai sini. Karena bentuknya lingkaran, berarti dikali 2πr lingkaran. Dimana R-nya pakai yang seperti itu. Kalau solenoida,
Oh, lintasannya lurus. Nah, tadi. Lintasannya lurus B-nya. Kanan, makanya pakai dikali L. Tapi rumusnya gitu-gitu aja. Integral BDL adalah mu 0I. Integral BDL maknanya B dikalikan dengan lintasan yang dia tempuh. Sementara I adalah makna arus yang dilewati di medan magnet yang ditempuh tadi. Oke, nah kembali ke sini. Jadi kita jabarkan. Sementara arusnya karena dia solenoida, ya pakai Ni juga. Nilai B-nya adalah mu 0 kali N kali I per 2 pi R. Nah, itulah besar medan magnet pada toroida. Nah, selebihnya insya Allah contoh-contoh soal aja. Dan contoh soalnya soal tadi sudah saya mirip kayak yang tadi ya, cuma di grafik. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya. Jadi saya ulangi, kita membahas medan magnet oleh ya paling soal-soalnya kayak gini sih. Nah, ini review ya, ini sama kayak kasus yang awal-awal tadi. Ada kawat arahnya keluar, yang ini arahnya masuk. Nah, nanti kalian mainkan jempol kalian. Oke. Coba dikerjain aja ya. Nanti saya buatkan di Google Classroom. Nih, ada yang mau ditanyakan dulu? Materi hari ini. Ini nanti dikirim di Classroom ya Pak, PPT-nya? Ya, nanti saya kirim ke Classroom, baik slide-nya maupun tugasnya. Ya Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Cukup Pak. Cukup jelas, baik. Kalau memang sudah cukup jelas, mungkin kita akhiri dulu untuk hari ini. Salah hilaf saya mohon maaf, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.